Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, kembali lagi di video lanjutan spektrometri massa. Jika sebelumnya kita sudah berbicara mengenai pengenalan berkaitan dengan instrumen MS, nah kali ini kita akan melihat contoh-contoh soal yang berkaitan dengan bagaimana sih caranya kita membaca spektra MS. Nah, sebelumnya pastikan kamu sudah harus tahu apa yang harus kita lakukan pada saat kita akan membaca spektra MS. Yang pertama, kita harus mencari puncak ion molekuler atau ion induknya. Nah, yang kedua, kita bisa hitung rumus molekulnya. Karena terkadang rumus molekulnya tadi kita hitung MR-nya, ya kan? Nanti dia akan berkaitan langsung atau sama persis dengan nilai M per Z ion molekuler yang muncul. Nah, diingat juga ion molekuler ini biasanya ada di paling kanan yang beratnya paling besar. Nah, untuk senyawa-senyawa tertentu memang ion molekulernya tidak ada di sebelah kanan. Nah, kemudian kita juga akan melihat aturan N. Nah, aturan N ini berkaitan dengan nilai MR dari rumus molekul yang sudah kita hitung. Nah, biasanya kalau kita punya MR-nya genap, ya kan? Biasanya melalui aturan nitrogen ini kita akan tahu bahwa genap di suatu senyawa itu mengandung nitrogen sebanyak genap pula, bisa 2, bisa 4 gitu kan. Tapi kalau MR-nya ganjil berarti jumlah nitrogen dalam suatu senyawa itu juga ganjil. Dan aturan nitrogen ini khusus kalau memang senyawa itu mengandung atom nitrogen. Nah, yang ketiga kita bisa menghitung nilai DBE atau nilai ketidakjenuhan unsaturated. Nah, di sini berlaku apabila sampel yang akan kita analisis itu hanya memberikan spektra dan memberikan rumus molekul acak. Contohnya hanya menyebutkan C3H8O. Dia tidak menunjukkan spesifik bentuk struktur aslinya. Maka kita perlu menghitung DBE. Tujuan menghitung DBE itu adalah supaya kita tahu ada berapa sih jumlah ikatan rangkapnya, kira-kira mengandung benzena atau tidak ya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan DBE kita bisa mengetahui itu semua. Nah, yang terakhir, tentunya setelah tahu 1, 2, 3 kita harus menentukan pola fragmentasi. Nah, pola fragmentasi ini akan berkolerasi untuk menjawab menjawab bagian-bagian dari potongan-potongan ion fragmentasinya. Oke, kalau sudah siap kita masuk ke tipe pemutusan ikatan. Nah, ini pasti sudah tidak asing ya sama teman-teman semua. Jadi tipe pemutusan ikatan itu ada 2. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai homolitik ya. Jadi ini maksudnya itu salah satu ya, saya buat tandanya ini barengan tapi maksudnya itu salah satu. Example-nya tuh gini deh. Misalnya kalau, bukan salah satu sih, bener ya. Jadi kalau misalnya suatu ikatan putus secara homolitik, dia akan menghasilkan suatu radikal ya. Akan menghasilkan suatu radikal. Nah, tapi kalau heterolitik dia akan menghasilkan suatu ion. Nah, kalau di MS ya, pada saat suatu senyawa ditembakkan, dia akan menghasilkan ion molekuler dengan muatan radikal positif ya kan. Nah, contohnya deh kalau misalnya teman-teman bingung ya kan, sebenarnya dalam penembakan suatu senyawa itu kita bisa urutkan ya. Biasanya itu kalau misalnya senyawa kita semuanya ikatan tunggal gitu kan, kemudian ada elektron yang akan menembak. Nah, nanti kan hasilnya itu biasanya kita tinggal tulis seperti ini kan. Nah, radikal positif. Cuma kita belum tahu radikalnya di mana, positifnya di mana. Intinya dalam satu buah ikatan, nah, pastikan ya teman-teman juga tahu dalam satu buah ikatan itu akan mengandung 2 elektron. Ya.
Nah, kalau ikatan tunggal seperti ini, itu kan berarti ikatan sigma. Berarti dalam satu ikatan sigma ada 2 elektron. Nah, pada saat nanti putus ya kan, nah ini nanti dilihat modelan siapa yang positif, siapa yang radikal itu adalah lanjutannya. Apakah nanti putus 15, misalnya kalau putus 15 berarti ada suatu radikal metil gitu kan, berarti yang bagian sini dia akan bermuatan positif, kemudian radikal metil dia akan bermuatan radikal gitu ya kan. Nah, misalnya kayak gini gitu. Nah, ini berarti dia positif, yang ini radikal, berarti ini yang terdeteksi, ini nanti yang terdeteksi. Kalau yang ini, yang radikal ini menunjukkan yang putus. Nah, oke ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia mengandung ikatan rangkap gitu? Ikatan rangkap, ingat aja, ikatan rangkap itu kan pasti yang satunya itu adalah ikatan pi dan satunya adalah ikatan sigma. Antara pi dan sigma yang paling gampang putus siapa? Ikatan sigma. Jadi pada saat dibombardir nih dengan suatu elektron berenergi tinggi, nah maka nanti ikatan ini ya akan putus ya teman-teman. Nggak mungkin dia akan tetap bertahan. Orang sigma aja dia putus, apalagi ikatan yang pi. Nah, bisa jadi mungkin ya di sininya radikal, di sininya positif ya kan. Atau kalau nggak mau nulis kayak gini dalam satu senyawa ada radikal positif, ya kita tuliskan aja seperti ini, nggak usah bingung, oke? Nah, kita tuliskan aja seperti ini ya, positif radikal. Tapi mungkin kok ya dalam satu senyawa itu dia ada radikal, ada positif. Nah, itulah tujuannya, itu nanti ada yang namanya fragmentasi. Dia akan terpotong-potong lagi. Jadi nanti positif dan radikal ini akan terpisah, tergantung berapa yang hilang gitu kan. Kita bisa memprediksi pola fragmentasinya. Nah, yang paling gampang sebenarnya kalau senyawa organik itu melihat pembentukan radikal positifnya itu kalau dia punya senyawa yang mengandung atom yang memiliki pasangan elektron bebas. Jelas banget ya. Si elektron berenergi tinggi akan mengusir salah satu elektron bebasnya. Jadi ini elektron berenergi tinggi. Nah, makanya nanti kadang kita tuh di buku akan melihat seperti ini. Nah, jadi ini radikal positif ya kan. Kenapa ini kok tiba-tiba muncul positif ya? Karena tadi ada elektron, tiba-tiba elektronnya itu diusir ya, dibuang, diambil, ditembak gitu ya kan. Nah, makanya nanti dia akan membentuk suatu radikal positif. Nah, kenapa? Lalu apa hubungannya dengan homolitik dan heterolitik? Nah, ini fungsinya pada saat kita mengatur atau menyusun pola-pola fragmentasi. Ada kalanya yang bergerak itu hanya tanda panah pancing seperti ini. Jadi kalau tanda panah pancing seperti ini adalah pemutusan homolitik. Artinya setiap pancing setengah akan membawa satu elektron, makanya bentuknya adalah satu radikal ya, membentuk suatu radikal. Tapi kalau tanda panahnya penuh seperti ini menunjukkan ya kan, apabila dia putus ya, tadinya kan nyumbang satu sama satu gitu kan, kemudian tiba-tiba ikatan akan putus lalu tanda panahnya mengarah ke atom B, maka semua elektron ikatan itu akan dibawa oleh atom B. Jadi kalau pembagian harta gono gini ya dibagikan semua ke B. Nah, sedangkan A ini muatannya positif. Positif ini artinya apa? Udah nggak punya elektron. Tadi dia punya satu pada saat berikatan. Ketika berpisah, elektronnya dikasih ke B semuanya gitu kan. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau A, B, tanda panahnya ini ke A, nah berarti semua elektron ikatan ini akan dibawa oleh A, makanya nanti tandanya minus, sedangkan B menjadi positif. Nah, yang akan kita identifikasi adalah yang positif ini, yang negatif tidak, yang radikal juga tidak akan teridentifikasi. Oke ya, kita lanjut. Nah, jadi kita akan masuk ke contoh soal. Jadi masih ingat apa yang harus kita lakukan pertama kali? Nah, kita harus lihat molekular ion. Nah, kuncinya memang ada di paling kanan gitu kan. Yang paling kanan yang kecil ini, berarti juga dong. Nah, ingat lagi aturan mengenai isotop
abundance atau kelimpahan isotop. Nah, ini kan sampelnya. Ini adalah suatu senyawa alkana C4. Nah, C4 berarti apa? Ya, butana ya, suatu senyawa alkana atau normal butana. Molecular weight-nya atau MR-nya itu 58. Artinya, pada saat si senyawa ini ditembak oleh suatu elektron berenergi tinggi, ya kan, kita kan tidak bisa tahu ya siapa lah ini nanti ikatan yang sebelah mana yang elektronnya terbuang atau terlepas. Nah, kita kan belum tahu. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini gambarnya dengan M per Z sama dengan 58. Jadi yang utuh seperti ini adalah senyawa yang belum ditembak. Kalau sudah ditembak oleh elektron, dia akan bermuatan radikal positif. Ya, M per Z-nya adalah 58. Ini adalah ion molekul atau molecular ion. Ini juga sama sebagai ion induk. Kenapa disebut ion induk, Bu? Ya karena nanti dari sini dasarnya terjadi potongan-potongan ke arah sebelah kiri. Jadi ini utuhnya ya. Ini M plus utuhnya ya. Nah, sedangkan 43, 29, 15 itu adalah hasil potongan-potongan si senyawa butana ini. Nah, tadi ingat ya, kalau misalnya hidrokarbon C isotopnya 12, nah maka kan munculnya memang M plus 58. Tapi kalau misalnya dia mengandung C13 ya udah M plus 1, berarti 58 ditambah 1. Kira-kira muncul nggak ya 59? Oh ya muncul nih kecil. Oh ya udah, ini adalah M plus 1 yang menunjukkan kelimpahan dari isotop C13. Jadi tidak salah ya. Mau diidentifikasi boleh, mau tidak ya udah nggak apa-apa gitu kan, karena memang fokus kita adalah ion molekulernya. Nah, lalu selanjutnya, kalau teman-teman masih bingung bagaimana sih membacanya, Bu? Kenapa Ibu hanya meng-highlight angka-angka yang besar-besar saja ya? Kembali lagi ya. Saya meng-highlight yang besar-besar karena disesuaikan dengan pola-pola pola-pola perpotongannya. Nah, contohnya kayak gini. Yang 58 ini ya, 58. Kalau seandainya 58 ke 43, kira-kira kurang berapa? Nah, hitung aja deh 58. Kalau dikurangin 43 hasilnya berapa? Ternyata 15. Berarti dalam struktur utuh si ion molekuler ini ada senyawa dengan M per Z ya, atau dengan MR15 yang lepas. Kalau masih ingat tabelnya, kalau 15 yang lepas ini bisa dimungkinkan apa? Radikal. Iya, radikal metil atau metil radikal ya. Nah, otomatis loh Bu, metilnya kan ada dua nih, ada kanan, ada kiri, it's okay. Berarti kanan kiri oke, tinggal kita pilih aja ya. Misalnya saya mau potong sebelah sini, seret. Nah, ingat hasil perpotongan atau fragmentasi dari ion molekul akan menghasilkan apa? Menghasilkan suatu senyawa yang bermuatan positif ya, yang muatannya positif dan juga bermuatan radikal ya. Nah, kalau putusnya 15, pastikan 15 ini atau CH3 ini muatannya adalah radikal. Maka sisanya adalah bermuatan kation ya. CH2. Nah, ini positif. Nah, oke ya. Nah, ini kalau kita hitung, ini kan 15. Ini 14, ini juga 14. Nah, 28 ditambah 15 berapa? Oh ya udah, ini ketemu M per Z-nya sama dengan 43. Loh Bu, kenapa 43? Kelimpahannya sampai dengan 100. Nah, jangan lupa ya kan, kestabilan suatu karbokation itu bisa dilihat kalau yang tersier akan lebih stabil dibandingkan yang sekunder dibandingkan yang primer. Nah, ini posisi karbokationnya atau posisi muatan positifnya ada di C primer. Tapi dia kan bisa beresonansi pindah menjadi
di posisi yang sekunder. Nah, karena efek resonansi tadi ya, makanya lah kita bisa melihat ini sebagai base peak ya, base peak atau puncak dasar. Nah, jadi kalau ini teman-teman mau tuliskan resonansinya bisa banget. Jadi ini namanya itu hidrogen shift ya nanti. Jadi pergeseran atom hidrogen. Jadi ingat aja nih materi kita di organik ya, organik 1 apa organik 2 dah itu. Nah, jadi ini namanya hidrogen shift ya. Ini CH2. Nah, ini kan plus. Nah, nanti dia akan mengambil. Nah, ini akan masuk ke sini ya. Nah, ini dia akan mengambil. Nah, sehingga nanti CH3 ini CH, ini jadi positif, yang ini hanya jadi pindah. Nah, ini sudah masuk karbokation sekunder. Ini jauh lebih stabil dibandingkan yang ini ya, yang primer. Tadi ini kan yang primer ya, ininya karbokationnya. Nah, ini sudah sekunder. Nah, karena dia bisa beresonansi, bisa terjadi hidrogen shift atau pergeseran atom hidrogen untuk menstabilkan karbokation, makanya dia jadi base peak. Oke. Nah, lanjut lagi ya kan. Dari 43 ke 29 ini kan kalau dikurang juga sama ya. Berapa tuh? Kalau 43 kurang 29 berarti ada 14. Nah, kalau 14 kan nggak mungkin CH3. Nah, berarti bisa jadi yang lepas itu adalah CH2. Jadi dari mana Bu ngelihat perpotongannya gitu? Nggak mungkin ya dari yang ini. Karena kalau dari sini kan kita bisa lihat yang kiri 15, yang kanan 15, yang tengah hanya 13. Sedangkan yang lepas adalah berapa? 14. Nah, bisa jadi dia potongannya dari sini nih, teman-teman. Nah, ya kan? Jadi min bukan min M per Z ya, tapi min 14 ya, loss 14, hilang 14. Jadi ini bisa dirapikan ya. Jadi teman-teman nanti bisa ikuti penjelasan saya sambil merapikan sendiri ya. Nah, ini kurang 14 berarti dari sini ya udah kita lepas aja seret gitu ya kan. Nah, nanti kalau putus nanti sisanya CH3, CH2 di sini positif, maka gandengannya adalah CH2 yang radikal. Karena kan ini yang lepas. Ini kan 14. Nah, ini dia yang lepas. Nah, ini 15 ditambah 14 ini adalah M per Z sama dengan berapa? 29. Nah, ini dia. Ya kan? Jadi dimulai dari sini ya kan. Jadi kalau bingung dimulai dari ini yang pertama, ditembak oleh elektron. Jadi ini molekular ion ya kan. Kemudian nanti dia akan min 15 atau lepas si radikal metil ya kan. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dia punya resonansi. Kalau ini 3A, yang ini 3B. Ini resonansinya ya untuk membuktikan bahwa dia memang bertindak sebagai base peak ya kan, yang ion fragmen yang stabil. Nah, kemudian ini yang keempat. Yang keempat ini lepas CH2 ya, CH2 atau yang MR-nya 14. Nah, ini kan yang 14 itu CH2. Nah, kemudian dari 15 dari 29 ke 15 ternyata ini juga min 14. Tadi saya tulis ya min 14, yang ini min 15. Nah, berarti kayak gini gimana Bu? Ya udah ini berarti potong di sini. Kenapa? Karena ini kan yang 14. Nah, ini jadinya nanti CH3 positif. Nah, plus CH2 yang radikal. Yang ini M per Z sama dengan 15. Jadi ini yang nomor 5. Jadi kalau misalnya dalam membaca gitu kan, teman-teman bisa nih menuliskan potongan-potongannya berdasarkan reaksinya. Jadi kalau bingung tanda panah kemana, udah deh nggak usah bingung, potong aja udah langsung ya. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan ini adalah yang lepas. Jadi yang radikal ini yang lepas ya. Yang terdeteksi adalah yang muatannya positif. Nah, makanya kadang di buku itu disederhanakan aja CH3, CH2, CH2, kemudian CH3 ya kan.
Nih, kalau misalnya dituliskan lengkap seperti ini, ya kan? Nah, ini kan sebenarnya 58, berarti full ya. Nah, kalau misalnya dibuat seperti ini, nah ini berarti sudah 43. Artinya apa? CH3-nya lepas. Nah, kemudian dibuat lagi nih, potong lagi. Nah, kalau dipotong berarti yang terpotong apa? Yang dua ini. Apa bukan yang dua, tapi CH2-nya dipotong. Jadi dari 43, CH2-nya dipotong akhirnya menghasilkan 29. Kemudian dipotong lagi. Nah, dipotong lagi nih CH2-nya, akhirnya menghasilkan 15. Ya, itu adalah puncak-puncak spektra yang perlu untuk kita ketahui ya. Jadi yang umum-umum aja gitu. Nggak usah yang ribet-ribet, oke? Nah, ini masuk lagi masih alkana ya. Nah, di sini kita coba yang pentana. Jadi yang pentana kalau kita gambarkan C-nya 5 kan? Nah, berarti CH3, CH2, 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 dan CH3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini sudah ada informasinya. Mass of molecular ion. Nah, ini bisa jadi M per Z-nya boleh, MR oke ya kan? 72 dan sudah terdeteksi. Kemudian ada yang kecil di sini 73. Ya udah, ini adalah M plus 1. 72 ditambah 1 sama dengan 73. Nah, jadi cara membacanya jangan dari kiri ke kanan ya, tapi dari kanan ke kiri. Ibaratnya itu dari yang utuh kemudian kita lihat potongan-potongannya. Nah, 72 ini kan induknya, berarti yang utuh kan. Ibaratnya utuh itu ya si senyawanya ini ya masih seperti ini, belum terpotong-potong. Yang tidak utuh adalah jumlah elektronnya. Jadi kalau misalnya saya buatkan reaksi, ini adalah pentana gitu kan. Awalnya dia punya Mr sama dengan 72, kemudian ditembak oleh suatu elektron berenergi tinggi, maka dia akan jadi CH3, CH2, 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 dan CH3 yang muatannya positif radikal. Nah, nanti di sini dari 72 ke 57 kira-kira kurang berapa ya? Nah, teman-teman bisa hitung kok, bisa cek juga ya. 72 dikurang 57 artinya ini min 15 atau hilang ya kan struktur sebanyak 15. Otomatis di sini kita bisa tulis min 15, berarti yang putus mana ya ini? Jadi tanda gerigi itu menunjukkan putus ya. Bisa deh teman-teman. Nah, ingat kalau yang putus 15 berarti tanda positif bukan di CH3-nya. Tapi CH3-nya ini adalah radikal plus CH3, CH2, aduh kecil, CH2, CH2 positif. Oke ya. Nah, selanjutnya ini terdeteksi sebagai apa? 57 M per Z sama dengan 57. Kemudian dari 57 ya ke 42 kira-kira putusnya berapa? Teman-teman bisa hitung kembali. Ya, 57 dikurang 43 ternyata putusnya 14, min 14 ya. Nah, kan 14 banyak Bu, ini CH2, 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 kira-kira yang putus mana? Udah putus aja yang ujung ya. Kalau teman-teman putus di C1, C2 ini, nah berarti kan nanti bukan CH2-nya dong yang hilang, apalagi yang tengah, CH2, CH2 jadinya kan. Sedangkan kita hanya ingin minus 14, berarti putus di sebelah sini. Oke, berarti kalau putus di sebelah sini, nanti tanda plusnya atau muatan positifnya akan berpindah ya. Ini CH3, CH2, CH2 plus ya, ditambah dengan CH2 radikal ya. Nah, di sini adalah M per Z 43, di mana dia nanti ya bisa yang C positif ini bisa mengambil salah satu hidrogen ya, membentuk suatu yang lebih stabil, dia resonansi, ini CH, CH3 positif. Nah, ini yang sekunder ya, karbokation sekunder ini lebih stabil ya.
Nah, selanjutnya dari 43 ke 29 sama ya, ini juga min 14. Nanti dari 29 ke sini dia juga min 14. Nah, kita akan lanjutkan di sini, nanti dia akan putus di sini. Maka CH3, CH2 ini plus CH2 radikal. Ini adalah M per Z 29. Lanjut lagi, ini min 14 ya. Nah, ini lanjut lagi min 14 ya, karena kita mau menghasilkan yang 15. Ini putus di sini, maka akan menghasilkan karbokation metil plus CH2 radikal. Ini adalah M per Z 15. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, kita bisa urutkan. Nah, ini tadi saya lupa. Ini M per Z ya, sama dengan 72. Nah, jadi ini senyawa-senyawa sederhana ya. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini adalah yang heksana. Nah, heksana ini juga sama ya, jadi saya nggak usah bikin lagi panjang-panjang reaksinya. Kita cukup tuliskan aja heksana CH3, CH2, 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 dan CH3. Jadi kalau yang ini pada saat sudah ditembak positif radikal, ini M per Z 86 induknya. Sedangkan M plus 1, nah ini berarti kan 87, ini menunjukkan adanya isotop C13. Nah, lalu dari 86 ke 17 sama ya, ini kayaknya kurangnya juga 15 deh ini. Ya, teman-teman bisa cek 86 kurang 71 ya sama min 15 ya kan. Kemudian 71 kalau dikurang jadi 57 sama juga. Ini min 14, kemudian 57 dikurang ke 43 sama juga. Ini min 14, 43 ke sini ini juga sama min 14 ya. Jadi memang khusus alkana itu akhirnya kita bisa punya pola ya. Jadi bisa M15, bisa M14 ya kan. Nah, maksudnya M15, M14 apa ya? Kalau induknya ya, M ini adalah indukannya ya, M plus tadi. Nah, kalau indukannya misalnya 86 tadi dikurangin 15, maka akan muncul di sebelah 71 grid. Ini ketemu 71 ya kan. Nanti M14 itu kapan? M14 itu misalnya lanjutan dari sini 71 dikurangin 14 gitu misalnya kan. Oh, ketemu lagi hasilnya gitu. Jadi tuh kayak udah ada polanya gitu ya. 1 kurang 14 nanti ketemu lagi 57. Nah bagaimana Bu potongan-potongannya? Hampir sama ya. Jadi kalau misalnya saya buat begini, nah berarti yang di sebelah kiri nih ya, maksudnya ini putus ya. CH3-nya putus, berarti menghasilkan M per Z sama dengan 71. Kemudian kalau CH2 yang di sini saya putus ya. Jadi ngelihatnya itu ya, ngelihat dari yang 71-nya. 71 kalau saya kurangin 14 nanti akan menghasilkan M per Z sama dengan 57. Lalu putus lagi nih, dari 57 putus yang 14, ini akan menghasilkan M per Z sama dengan 43. Lanjut lagi putus gitu ya kan. Dari 43 putus CH2 itu nanti akan menghasilkan M per Z sama dengan 29. Mungkin nggak Bu putus lagi ini nanti menghasilkan M per Z 15, ya mungkin aja, ini ada kok ya. Ini kan 10, nah ini 15 ya. Berarti ini M per Z 15. Oke, jadi seperti itu ya. Gampang banget, jadi putus gitu kan. Jadi kita kayak sudah punya puzzle utuh, tiba-tiba puzzle-nya itu kita acak-acak lagi. Tapi nanti kalau kita kolektif atau kita kumpulkan nih si pecah-pecahan tadi, nah dia sebenarnya akan menyusun satu kesatuan senyawa utuh yang tadi. Nah seperti itulah ya cara kerjanya si MS. Nah, ini yang terakhir soalnya ini berkaitan dengan adanya bromida. Nah, bromida itu metil bromida berarti CH3Br. Jadi ingat ya, Br ini yang dia itu kalau Br-nya 79, ini dia punya hampir 50% ya kan.
kelimpahannya. Tapi kalau misalnya BR-nya itu berapa nih, 81 ya, nah itu dia 49, sekian persen, berarti kan perbandingannya itu hampir 1:1, sehingga jika nanti kita punya sampel, contohnya ini adalah CH3Br, molecular weight-nya ini adalah 94 ya kan, tinggi puncak intensitasnya seperti ini, nah maka dia akan punya M+2, nah M+2 berarti 94 ya, ini berarti 94 ditambah 2 sama dengan 96 yang intensitasnya ya kurang lebih sama gitu. Nah ini kan nggak jauh beda ya teman-teman, nah nggak jauh berbeda. Nah nanti bagaimana Bu cara ininya, nih CH3Br ya kan, kalau misalnya sudah dibombardir oleh elektron berenergi tinggi maka akan muncul M per Z 94. Nah nanti 94 ini kita lihat lagi ya kan hasil perpotongannya, misalnya 94 kurang 15, nah kurang 15 berarti dia akan ke 79 ini ya, ini min 15, berarti yang potong lagi, yang hilang siapa? Nah berarti yang hilang adalah si metilnya ya kan, radikal metil plus Br positif ya kan. Loh, emang bisa BR positif? Bisa dong kalau dia membawa kalau dia kehilangan si elektronnya kan dia jadi positif ya, misalnya harusnya dia punyanya berapa gitu kan. Nah oke, punyanya misalnya harusnya punya 7 tapi dibawa nih sama si CH3 nya gitu kan, boleh, bisa gitu. Nah selanjutnya kalau yang 96 ke 81 ini juga sama ya, dari 96 min 15. Intinya adalah si metilnya lepas. Nah, tapi kalau yang 15 ini, ya ini kelihatan ya, berarti BR-nya yang jadi radikal, kemudian CH3-nya yang menjadi positif. Makanya ini terdeteksi sebagai M per Z 15. Nah, seperti itu. Jadi, nanti teman-teman pelajari lagi, catat lagi dengan rapi ya contoh-contoh soal ini. Semoga sukses untuk persiapan UAS-nya. Oke. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.